Prancis pemegang status juara bertahan di Piala Dunia 2022, namun awalnya mungkin gak banyak ekspektasi untuk pasukan Didier Deschamps tersebut karena ada kekhawatiran tren kutukan juara bertahan yang selalu tersingkir di babak grup. Namun setelah hampir sebulan turnamen, Prancis diambang sejarah baru sebagai juara bertahan pertama sejak Brasil pada 1998 mencapai laga final Piala Dunia. Namun tentu untuk sampai ke tahap ini, luar biasa tantangan yang bakal dihadapi di semifinal. Maroko bukan sekedar tim kuda hitam yang beruntung sampai ke empat besar. Wakil Afrika pertama di semifinal Piala Dunia tersebut adalah tim dengan rekor pertahanan terbaik saat ini di Piala Dunia 2022 yang baru kebobolan sekali sepanjang turnamen. Prancis dalam tantangan berat untuk mewujudkan back-to-back penampilan di final Piala Dunia atau bahkan back-to-back juara yang sebelumnya baru sekali diwujudkan Brasil dan Italia. Maroko yang pada awal turnamen gak diperhitungkan nyatanya telah menjadi tim pembunuh jagoan-jagoan Eropa dari itu Belgia, Spanyol hingga Portugal. Meski begitu, Prancis bukannya tanpa modal untuk akhirnya menyudahi perjalanan heroik Maroko di Piala Dunia 2022. Prancis memang kehilangan nama-nama top jelang kick-off Piala Dunia 2022 yang akhirnya harus absen di Qatar. Dari itu Paul Pogba, N'Golo Kante hingga Karim Benzema. Namun dengan keberhasilan pasukan Didier Deschamps tersebut membutuhkan kutukan juara bertahan hingga diambang back-to-back final Piala Dunia, jelas rasanya jika Prancis bukanlah tim yang sepenuhnya bergantung kemampuan individu pemain-pemainnya. Meski begitu harus diakui jika sejumlah nama memang tampil menonjol dari keberhasilan Prancis melaju sampai sejauh ini. Dan itu nggak melulu Kylian Mbappe atau Olivier Giroud yang kini pemegang predikat top skor sepanjang masa timnas Prancis. Di luar nama itu pun Prancis memiliki satu figur lain yang sangat krusial perannya dalam kelangsungan tim besutan Deschamps tersebut. Antoine Griezmann memang gak mendapat panggung sebesar Mbappe dan Giroud, namun kehadirannya sungguh memiliki pengaruh yang sangat besar di timnas Prancis saat ini. Perannya sebagai playmaker berfungsi vital dalam permainan tim. Dari aksinya jualah Prancis mendapatkan 2 gol ke gawang Inggris pada babak perempat final lalu. Sepanjang penampilannya di Piala Dunia 2022, 2,94 expected assist-nya adalah yang tertinggi dari pemain-pemain lainnya di turnamen ini. Begitu juga dengan 17 chances created yang lahir dari aksi-aksinya masih tanpa lawan dari jajaran pemain di Piala Dunia 2022. Mbappe dan Giroud yang gabungan keduanya telah memberi 9 gol untuk Prancis di turnamen ini mungkin memang sumber bahaya terbesar Prancis di depan gawang lawan. Namun bahaya-bahaya dari ancaman Mbappe dan Giroud mungkin gak bakalan muncul jika Griezmann gak optimal menjalankan perannya. Karena itulah Griezmann mungkin bakal dapat atensi ekstra pemain Maroko ketimbang Mbappe dan Giroud. Dan kalau perlu orang untuk meredam bahaya Griezmann, mungkin Sofian Amrabat lah orangnya. Namanya mungkin kalah populer dari Achraf Hakimi dan Hakim Ziyech, namun di lapangan Amrabat memberi kontribusi yang sulit tertandingi untuk Maroko. Bersama koleganya di lini tengah Maroko, Azzedine Ounahi, Amrabat menjadi kunci dalam permainan Maroko yang banyak memberi inisiatif kepada lawan, karena ketika berada dalam tekanan lawan, sektor lini tengah itulah yang bertugas melakukan peredaman. Amrabat dengan 8 tackle suksesnya adalah yang keempat tertinggi dari pemain lainnya di Piala Dunia 2022, sedangkan 41 recoveries yang dilakukannya adalah yang paling tinggi di turnamen ini. Karenanya keberhasilan Maroko yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol dari 5 pertandingan, itu pun gol bunuh diri. Gak melulu kredit besar diberikan kepada lini belakang mereka, karena faktanya pertahanan terkuat pasukan Walid Regragui tersebut sudah didapat sejak dari lini tengah yang dimotori Ounahi dan Amrabat. Dan di semifinal nanti, Ounahi dan Amrabat tampak bakal bekerja lebih keras, bukan hanya karena Prancis adalah tim yang lebih baik dari lawan-lawan yang telah dihadapi sejauh ini, melainkan juga karena Maroko yang kemungkinan besar gak akan tampil dengan kekuatan penuh di semifinal. Maroko kemungkinan besar gak akan diperkuat back Romain Saiz karena keluhan di bagian hamstring. Yang jelas ini jadi pukulan telak bagi Maroko, mengingat Nayef Aguerd yang juga bermain di posisi tersebut baru pada perempat final melawan Portugal kemarin absen karena cedera aduktor, didapat saat tampil melawan Spanyol di perempat final. Kini dengan cederanya Saiz, Maroko jelas bakal melakukan segala upaya agar Aguerd segera fit dan bisa kembali dimainkan di semifinal nanti. Meskipun Saiz juga dikabarkan berupaya keras pulih lebih cepat agar bisa bermain melawan Prancis. Selain Aguerd, nama lain yang juga absen dari daftar pemain Maroko di perempat final melawan Portugal adalah fullback Noussair Mazraoui karena cedera pinggul. Namun untuk laga melawan Prancis nanti, Mazraoui diproyeksi kembali dimainkan oleh Maroko, bahkan langsung bermain sebagai starter. Hakim Ziyech yang ditarik keluar di laga melawan Portugal kemarin juga dikabarkan baik-baik saja dan siap menghadapi Prancis. Pelatih Regragui tampaknya bakal berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menurunkan tim terbaiknya di laga nanti, karena jelas Maroko harus berada dalam kekuatan terbaiknya untuk akhirnya mengalahkan Prancis yang gak pernah kalah dari mereka selama ini. Dari 5 pertemuan sebelumnya, 3 berakhir kemenangan untuk Prancis dan 2 sisanya imbang. Namun kali terakhir kedua tim bertemu adalah pada November 2007 lalu yang berakhir imbang 2-2.